Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Sehat-sehat semua ya. Semoga lancar-lancar terus rezeki dan juga segala kegiatan usaha positif yang dilakukan oleh Sobat Football United dimanapun berada. Oke, di video sebelumnya gue sempat berbicara terkait dengan podcast yang Andi Mitan memberikan berbagai update, berbagai informasi dan juga pendapat tentu saja. Nah, ada jurnalis lainnya juga nih yang ikut berbicara di Talk of Devils, di mana Laurie Whitwell nih, nama yang juga menurut gue memiliki kualitas ya sebagai seorang jurnalis, kredibilitasnya juga sangat tinggi, memberikan berbagai update. Nah, gue akan langsung aja ke kutipan informasi yang menurut gue penting dari podcast tersebut ya, di mana Laurie Whitwell mengatakan atau memberikan update terkait keadaan rekrutmen pemain tengah untuk Manchester United. Ada banyak nama dan Manchester United juga memiliki progres ya ataupun perkembangan di beberapa nama tersebut. Mereka memiliki progres ya dalam poin atau dalam situasi berapa banyak harga yang akan mereka keluarkan. Jadi Manchester United ini memiliki progres terkait dengan pemain ini berapa harganya, pemain itu berapa harganya, dan juga gaji dari sang pemain. Jadi ini merupakan bahan yang sangat penting menurut gue, karena memang dua hal ini menjadi semacam kayak pertimbangan yang juga besar ya bagi pemain ketika akan memutuskan apakah akan ke Manchester United atau tidak. Dan Manchester United untuk beberapa nama memiliki informasi tersebut nih, biaya transfernya berapa. Jadi mereka pun, Manchester United tentu saja secara internal bisa mulai menyiapkan budget ya untuk dikeluarkan untuk mendatangkan pemain tersebut. Nah, pemain yang mana ini tidak disebutkan secara spesifik oleh Laurie Whitwell. Dan hal ini tentu saja dibutuhkan untuk membuat kesepakatan antara klub dan juga kesepakatan personal ya antara misalnya Manchester United dan juga pemain yang diincar. Sehingga memang dua poin ini menurut gue sangat-sangat krusial, biaya transfer dan juga nilai gaji. Ada beberapa opsi tentu saja di luar sana ya yang selalu disinggung atau pernah disinggung oleh Laurie Whitwell. Dia menyebutkannya seperti itu. Ada beberapa nama ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 nama yang menurut Laurie Whitwell ini adalah menjadi atau berada di daftar pilihan utama. Yaitu ada Carlos Baleba, lalu ada Matheus Fernandes dari West Ham, ada Adam Wharton, Sandro Tonali, dan juga Elliot Anderson. Ada 5 ya. Nah, sebelum gua ke informasi yang selanjutnya, tapi menurut gua dari 5 nama ini, dari berbagai informasi sebelumnya yang juga gue sampaikan di channel ini, dari 5 nama ini memang ada beberapa situasi dan juga kondisi. Misalnya Elliot Anderson yang memang dikabarkan menjadi yang paling atas. Tapi kalau kita melihat bagaimana Elliot Anderson harganya mahal, Manchester United memiliki batasan ya untuk melakukan penawaran katakanlah seperti itu, dan nampaknya harga dari Elliot Anderson ini sangat mungkin di luar jangkauan dari Manchester United. Lalu juga Manchester United memiliki saingan yang berat, yaitu adalah Manchester City. Bahkan kabarnya Elliot Anderson lebih condong ke Manchester City. Jadi dari 5 nama pilihan pertama, menurut gue Elliot Anderson ini yang salah satu yang berat lah ya, kemungkinannya kecil. Lalu ada Sandro Tonali. Sandro Tonali pun juga dinilai bukan yang memiliki kemungkinan yang tinggi, karena harga ini sudah diantisipasi oleh Manchester United. Nampaknya Newcastle akan meminta angka yang tinggi. Dan belum lagi ada latar belakang ya kan, keadaan dari Tonali yang menurut gue juga akan memberatkan nih dari pergerakan Manchester United mendatangkan Tonali. Walaupun belum tentu tidak mungkin juga ya, tapi sama seperti Elliot Anderson menurut gue peluangnya juga tidak terlalu besar banget. Dan Adam Wharton ini yang menarik ya, karena di sumber sebelumnya, gue lupa dari siapa itu, sempat mengatakan bahwa pihak dari Manchester United melihat bahwa Adam Wharton memiliki karakter atau gaya permainan yang ataupun bahkan profil yang hampir sama dengan Kobbie Mainoo. Dan Manchester United sudah baru saja memperpanjang kontrak dari Kobbie Mainoo. Adam Wharton ini juga merupakan pemain muda yang sedang berkembang dan butuh menit bermain yang tinggi. Nah, kalau dua profil pemain ini sama, maka ini bukan keadaan yang ideal sebenarnya yang diinginkan oleh Manchester United terkait dengan lini tengahnya. Sehingga Adam Wharton pun menurut gua
masuk kategori yang kecil peluangnya. Menurut gue sekali lagi ini, gue bisa jadi salah tapi itu yang gue lihat. Sehingga dari situ ya ada dua nama, Carlos Baleba dan juga Matheus Fernandes dari West Ham nih nampaknya yang memiliki peluang dari pilihan pertama itu tadi, dari 5 nama yang disebutkan oleh Laurie Whitwell. Menurut analisa gue, menurut keyakinan gue, memiliki peluang yang lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan nama lain, Aurelion Tchouameni? Laurie Whitwell mengatakan, saya pikir dia adalah salah seorang pemain yang sangat menarik untuk diamati. Sebelumnya, Laurie Whitwell memiliki perkiraan ya, kalau ya Tchouameni ini adalah pemain andalan di Real Madrid dan akan menjadi pertanyaan apakah memang Real Madrid mempertimbangkan untuk menjual Aurelion Tchouameni, karena ya dilihat memang sebagai pemain penting di Real Madrid. Tapi apakah dia akan cabut atau ini adalah situasi terkait dengan negosiasi kontrak baru untuk Aurelion Tchouameni? Ini yang masih Laurie Whitwell berusaha untuk analisa. Apakah memang kabar yang saat ini berkembang betul-betul memang ada peluang Manchester United memang betul meminati Tchouameni dan bersiap untuk melakukan tawaran, atau ini hanya situasi yang berkembang karena ada keadaan yang dalam tanda kutip diciptakan ya terkait dengan Tchouameni untuk mendapatkan kontrak baru di Real Madrid. Ya mungkin situasi yang belum pasti di Real Madrid bisa jadi akan merubah keadaan. Dan ini adalah pertanyaan yang bisa saja saat ini terjadi dari pihak Manchester United. Nah, kalau dari apa yang dikatakan oleh Laurie Whitwell tadi, menurut gua memang keadaannya tidak sama ya dengan misalnya kalau dilihat keadaan dari Casemiro sebelum cabut dari Real Madrid ke Manchester United. Pada saat itu memang sudah berkembang cukup pesat situasi, memang Casemiro ini ingin cabut dari Real Madrid ya. Pihak Real Madrid terbuka untuk melepas Casemiro, bahkan sudah mencari penggantinya juga ya kan. Dan pada saat itu memang ya bisa akhirnya bisa lebih memungkinkan untuk Manchester United mendatangkan Casemiro, karena memang ada banyak situasi yang membuka pintu sedikit demi sedikit dan lama-lama memang lebar pintu keluar Casemiro dari Real Madrid. Tapi untuk Tchouameni ya kemarin cepat juga disinggung ya terkait dengan perkelahian internal di Real Madrid. Tapi dari berbagai pihak yang gua juga ikuti mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan trigger, bahwa memang ada pertikaian tersebut lalu sang pemain ingin cabut misalnya dari Real Madrid. Tidak demikian ya. Jadi keadaannya kalau menurut gue saat ini ya peluang untuk Tchouameni bergerak saat ini ya ini tidak cukup besar. Dan bagaimana dengan pemain terakhir yang juga akan gue singgung di video kali ini, yaitu adalah Ederson. Ederson, pemain Atalanta ini dia selalu ada di sana. Kita sempat menyebutkan nama dia ya di musim panas kemarin sebagai sebuah opsi. Dan dia saat ini hanya memiliki 1 tahun kontrak. Dan ya dikonfirmasi oleh Laurie Whitwell ya kalau Ederson ini termasuk di antara nama yang dipertimbangkan oleh Manchester United. Tapi seperti gua katakan juga, apakah memang dipertimbangkan oleh Manchester United tapi dia masuk di daftar yang seperti mana gitu loh. Di mana gitu ya posisi dari Ederson ini, apakah juga dalam posisi yang tinggi yang diprioritaskan oleh Manchester United atau posisi seperti apa. Nah, pendapat gue, subjektif gue, menurut keyakinan gue, secara ringan amatiran, gue berpikir nampaknya Ederson tidak cukup tinggi berada di opsi Manchester United untuk posisi lini tengah musim depan. Kalau memang Manchester United sangat menyukai Ederson sudah ada di Old Trafford, karena pemain ini bahkan bukan cuma tahun lalu kalau tidak salah, bahkan 2 tahun yang lalu pun juga sudah sempat disebut di media ya, bahwa Manchester United ini memonitor sang pemain, tapi memang tidak pernah terjadi. Tentu saja Manchester United yang memonitor pemain ini artinya memang ada sesuatu yang membuat Manchester United tertarik, tapi ada sesuatu juga yang membuat Manchester United tidak bergerak lebih jauh di periode-periode sebelumnya. Nah, saat ini kalau melihat tadi ya, Manchester United punya cukup banyak pilihan di lini tengah. Bahkan ada nama-nama lain yang tidak disebutkan oleh Laurie Whitwell, yang menurut gua mungkin itu yang akan lebih didahulukan oleh Manchester United untuk berusaha didatangkan. Kalau seandainya ada keadaan yang menyulitkan,
bukan tidak mungkin Manchester United akan bergerak menuju ke Ederson. Tapi intinya memang menurut gua secara ringan amatiran Ederson tidak masuk ke pilihan utama. Saat ini tentu saja kalau melihat dari posisi Ederson ya, sangat penting bahwa Ederson ini memiliki pilihan untuk cabut musim panas nanti. Karena ya Atalanta pun juga akan mendorong seperti itu. Kalau Atalanta bersama dengan Ederson masih akan berlanjut musim depan, maka Atalanta tidak akan mendapatkan pemasukan karena musim panas tahun depan Ederson akan lepas secara gratisan. Dan Ederson sendiri pun juga nampaknya lebih ingin keluar di musim panas saat ini ya dibanding dengan musim panas tahun depan untuk melihat atau untuk mencari peluang baru bermain di klub baru, apakah di Italia ataukah di Inggris ataukah bahkan di Spanyol. Kita lihat saja akan seperti apa. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United situasi informasi tadi dari Laurie Whitwell? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.